Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya, masih bersama dengan Mas Purwo Mahmud. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena banyaknya iklan di media sosial, tentunya masalah kredit ya teman-teman, masalah pinjol, itu baik pinjol yang ilegal maupun yang legal. Itu iklan di medsosnya sangat banyak sekali, kita di Instagram maupun di YouTube dan sebagainya. Tentunya kalau di YouTube kita pas mau pertama buka YouTube, buka video yang nongol iklan pinjol, yang nongol akun-akun pinjol, iklan pinjol dan sebagainya. Itu ada apa sih fenomena seperti ini ya teman-teman? Saya menyoroti sedikit tentang maraknya pinjol, terutama di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Kemarin kan skor utang pinjolnya atau peringkat di pinjolnya kan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ya Jawa Barat, nomor 2-nya di Jakarta ya teman-teman. Tentunya ini adalah pangsa pasar yang sangat besar. Kenapa mereka itu gencar-gencarnya mengiklankan baik di TV ya, di TV jarang ya teman-teman. Di TV itu rata-rata yang resmi aja. Kalau yang di Instagram dan yang di Twitter atau yang di YouTube itu yang gencar, yang kadang yang ilegal dan sebagainya, mereka itu juga tidak ada parameternya, mereka tidak ada standarisasinya, mereka itu juga perbandingan, misalkan melakukan perbandingan juga perbandingan atas asumsi mereka sendiri ya teman-teman, mereka tidak ada standarisasinya. Nah, menyoroti hal tersebut, kita menyikapinya seperti apa ya teman-teman. Kalau kita misalkan yang memang butuh uang untuk pinjam di pinjol tersebut, ya usahakan teman-teman cari yang legal ya teman-teman. Bagaimana kita mencari yang legal? Nah, pertama analisa dulu teman-teman. Kalau misalkan minat dalam satu pinjol ya teman-teman, tentunya harus cross-check dulu ke OJK. Di OJK itu kita tinggal cek, nanti kalau misalkan bingung cara ceknya ya silahkan lihat video saya sebelumnya. Di situ ada cara mengecek pinjol di akun OJK ya teman-teman. Nah, itu kalau misalkan teman-teman pastikan dulu misalkan itu pinjol yang legal ya teman-teman. Kenapa harus legal? Karena kalau kita legal, kita ada pelindungan hukumnya, ada standarisasinya. Kalaupun kita ada ketelatan dan sebagainya, tidak semena-mena meneror kita dan sebagainya. Kalau pinjol yang ilegal itu, kalau kita belum membayar pun atau belum terima uang pun, kita sudah dipotong duluan ya teman-teman dari awal ya. Administrasi dan sebagainya mereka berdalih macam-macam, itu potongannya bisa sampai 30%. Nah, kan sangat kebangetan banget ya teman-teman. Itu baru kita belum terima uangnya tapi sudah dipotong segitu banyaknya ya. Itulah contohnya kalau misalkan yang ilegal ya teman-teman. Kalau misalkan yang ilegal itu nggak ada perlindungan sama sekali, dari OJK pun mereka juga tidak mengakui, dan dendanya pun sangat tidak manusiawi, sudah barang tentu ya teman-teman kalau yang ilegal ini. Makanya teman-teman, saya sarankan kalau meminjam pinjol ya, usahakan cari yang legal dulu, terus sudah tahu itu konsekuensinya seperti apa, baca dulu sebelum menyetujui atau meng-approve ya teman-teman. Dan jangan sekali-kali membuka tautan atau sekali-kali teman-teman menerima kalau suruh menginstal aplikasi yang ujung-ujungnya menyadap data diri kita, atau ujung-ujungnya mengambil semua data diri kita di handphone. Jangan sampai karena uang 1 juta, 2 juta, besar-besarnya sampai 5 juta, data diri kita semuanya diambil oleh mereka ya teman-teman. Terutama kalau mereka itu sudah menyadap atau mengambil email HP kita. Nah, kalau sudah tahap mengambil email HP kita atau mengcopy email HP kita, mereka sudah sangat jauh masuk ke HP kita, masuk aplikasi kita, mereka dan parahnya mereka juga bisa membuka galeri HP kita. Nah, itu sudah di remote membuka galeri kita. Nah, seperti itu tentunya sangat berbahaya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur, apa yang harus dilakukan ya teman-teman? Tentunya uninstall aplikasi apapun kalau sudah terlanjur dari HP kita ya teman-teman. Kemudian yang kedua, misalkan dalam keadaan darurat, matikan saja datanya ya teman-teman. Mereka kan koneksinya lewat internet ya, tentunya kita harus matikan sumber internet kita ya teman-teman. Kalau perlu misalkan mereka setelah meneror kita, tiap hari meneror, mengancam jiwa raga kita, ya kalau perlu kita ganti nomor, ganti HP dan sebagainya. Kalau perlu mereka, kalau misalkan yang ilegal itu kan mereka juga sangat agresif ya teman-teman. Mereka itu agresif dalam artian mereka juga mengancam kita baik secara fisik maupun secara mental ya teman-teman. Yang parahnya itu mereka mengambil foto-foto di galeri kita, mereka membuat grup WhatsApp berdasarkan nomor yang diambil dari HP kita. Makanya kenapa mereka bisa membroadcast tagihan-tagihan ke banyak orang yang dikontak di HP kita. Mereka itu sudah membuat grup dari akun-akun yang di HP kita. Jadi mereka itu tidak kesulitan kalau membroadcast
tentang semua aib-aib kita, semua utang-utang kita yang di pinjol tersebut. Nah, itulah bahayanya kalau kita meminjam di akun pinjol yang ilegal ya teman-teman. Tentunya seperti itulah kita, tugas saya juga hanya mengedukasi teman-teman, memberitahu teman-teman untuk waspada, biarpun butuh itu uang sangat mendesak ya teman-teman, usahakan jangan gegabah memilih pinjol yang ilegal. Tentunya teman-teman sudah sangat mudah sekarang, itu nggak seperti dulu. Fenomena pinjol ini juga kita mengeceknya itu sangat mudah ya teman-teman, mengetahuinya bahwa itu ilegal dan legal, kita asal kita aktif aja ya teman-teman. Sebelum kita pinjam tentunya kita sudah harus tahu dulu bahwa ini ilegal atau legal ya teman-teman. Kalau pinjam itu juga kita sah-sah saja pinjam ya teman-teman, kita boleh-boleh saja pinjam, tapi kita juga harus cerdas, ketahui dulu resikonya, manfaatnya. Kalau manfaatnya kan kita sudah barang tentu, semua orang tahu. Kalau pinjam kan tergantung keperluan pribadi kita masing-masing. Yang kita harus ketahui itu adalah bahayanya dan konsekuensinya ya teman-teman. Yang legal pun kita juga harus tahu konsekuensinya, nanti bunganya berapa. Kalau misalnya kita melakukan ketelatan atau keterlambatan angsuran, kita harus nyicilnya, ada denda dan sebagainya enggak. Terus nanti kita kena penalti atau tidak, biaya administrasinya seperti apa, berapa, itu kita harus tahu sebelum kita menyetujui atau menandatangani. Kan biasanya ada penandatanganan online ya teman-teman, biasanya itu ada suruh tanda tangan digital. Sebelum kita tanda tangan digital, kita tahu dulu klausulnya. Kalau kira-kira ada klausul yang memang itu membuat kita memberatkan atau merugikan kita, ya usahakan jangan pinjam di pinjol tersebut ya teman-teman. Kita sebenarnya ada opsi-opsi lain sebelum kita pinjam ke pinjol-pinjol tersebut ya teman-teman. Kita ada opsi yang pinjam ke teman, pinjam ke bank yang konvensional, terus pinjam ke sanak saudara dan sebagainya. Itu tentunya ada opsi-opsi. Sebelum opsi-opsi tersebut teman-teman jalankan, jangan pinjam ke pinjol dulu, saya sarankan ya teman-teman. Karena kalau di teman dan di saudara itu kan masih enak, mereka juga menjaga privasi, asal kita benar-benar kalau misalkan janji mau mengembalikan bulan sekian, tanggal sekian, ya ditepati. Tentunya mereka juga memaklumi ya teman-teman. Seperti itu enaknya kalau pinjam ke teman atau ke saudara. Tapi kalau teman ke saudara, kalau sekali kita ingkar janji atau prestasi dan tidak ada itikat baik untuk membayarnya, ya itu akan mudah memutuskan silaturahmi ya. Tentunya seperti itu ya teman-teman. Ini adalah hanya edukasi untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini teman-teman tercerahkan, mudah-mudahan teman-teman mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan ya teman-teman, untuk jaga-jaga waspada tentang fenomena pinjol yang marak ya teman-teman, marak di iklan di mana-mana. Tentunya kita harus bisa menyaring apa-apa yang kita butuhkan, apa-apa yang kita tidak butuhkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silahkan like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya untuk update video-video terbaru dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.